hari Minggu, Jemaat HKBP Bengkulu yang terkasih, pada hari ini kita telah memasuki Minggu Misericordias Domini, yang artinya bumi penuh dengan kasih setia Tuhan. Teguhkanlah hati dan selalulah berharap akan kasih setia Tuhan, terutama di masa pandemi COVID-19 yang masih belum berakhir. Marilah kita menyembah Tuhan dan memujinya. Kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 289 ayat 1 dan 3. Di dalam nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Bumi penuh dengan kasih setia Tuhan. Oleh karena firman Tuhan, langit telah dijadikan. Bersorak-sorailah hai orang-orang benar dalam Tuhan, sebab memuji-muji itu layak bagi orang-orang jujur. Haleluya. Marilah kita berdoa. Ya Tuhan Allah yang Maha Pengasih, firman-Mu mengatakan bahwa kami menderita dan mati bersama-sama dengan anak-Mu Yesus Kristus Tuhan kami, supaya kami bersama dengan Dia di dalam kemuliaan. Ajarlah kami menuruti kehendak-Mu, teguh dalam iman, serta penuh pengharapan akan kebangkitan dan kemuliaan yang kelak Tuhan berikan kepada orang yang percaya kepada-Mu. Amin. Kita bernyanyi kembali dari Kidung Jemaat nomor 282 ayat yang pertama. Oh
Inilah hukum Tuhan yang tertulis dalam Efesus pasal 4 ayat yang ke-32. Tetapi hendaklah kau ramah terhadap seorang terhadap yang lain, penuh kasih mesra dan saling mengampuni, sebagaimana Allah di dalam Kristus telah mengampuni kamu. Marilah kita bersama-sama memohon kekuatan kepada Tuhan. Ya Tuhan Allah, kuatkanlah kami lakukan yang sesuai dengan hukum-Mu. Amin. Kita bernyanyi dari buku Ende nomor 180 ayat 1 dan 4. Marilah kita merendahkan diri untuk mengaku dosa-dosa kita. Kita berdoa. Ya Tuhan Bapa yang Maha Pengasih, kami berkumpul bersama-sama berdoa kepadamu bukan karena kebenaran kami, melainkan hanyalah karena belas kasihan-Mu yang besar. Kasihanilah dan ampunilah segala dosa dan kesalahan kami. Bangunkanlah hati dan jiwa kami, supaya kami dapat meninggalkan segala perbuatan kami yang jahat, dan kami beroleh hidup yang baru di dalam Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Kita dengarkan janji Allah setelah pengampuan dosa kita. Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberi kelegaan kepadamu. Pikullah kuk yang kupasang dan belajarlah kepadaku, karena aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapat ketenangan. Sebab kuk yang kupasang itu enak, dan bebanku pun ringan. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Amin. Marende kita siang buku Ende nomor 736 ayat 5.
marilah kita mendengar firman Tuhan, nats epistel yang ditetapkan untuk hari Minggu ini, tertulis pada kitab Bilangan pasal 14, dimulai dari ayat yang ke-17 sampai dengan ayat 19. Jadi sekarang, biarlah kiranya kekuatan Tuhan itu nyata kebesarannya, seperti yang kau firmankan. Tuhan itu berpanjangan sabar dan kasih setianya berlimpah-limpah. Ia mengampuni kesalahan dan pelanggaran, tetapi sekali-kali tidak membebaskan orang yang bersalah dari hukuman. Ampunilah kiranya kesalahan bangsa ini sesuai dengan kebesaran kasih setiamu, seperti engkau telah mengampuni bangsa ini mulai dari Mesir sampai kemari. Berbahagialah orang yang mendengar firman Allah serta memeliharanya. Amin. Mari kita muse siap buku de nomor 467 ayat sada betul. Marilah kita mengaku iman kepercayaan kita sebagaimana teman-teman seiman di seluruh dunia. Kita bersama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, yang turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus dan adanya suatu gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Warta jemaat gereja kita untuk minggu hari ini tanggal 26 April 2020, kita membaca sendiri pada lembaran warta yang ada pada kita. Kita lanjutkan bernyanyi dari Hidung Jemaat nomor 58,
ayat pertama dan kedua sambil mengumpulkan persembahan yang pertama. Kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa kami, di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus, pada hari yang Tuhan kuduskan ini, kami datang bersembah sujud di hadapan-Mu yang Maha Kudus, untuk menyampaikan ucapan syukur dan pujian kami kepada Tuhan, karena Tuhan telah memberkati kehidupan kami, memberikan kesehatan dan sukacita, sehingga kami dapat menyanyikan lagu pujian kami kepadamu ya Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati kami di saat kami ingin menerima firman-Mu yang kudus ini. Kuatkan kami Tuhan dengan kuasa Roh-Mu yang kudus. Dan firman-Mu ini menjadi kekuatan baharu kepada kami. Kami mengaku ya Tuhan sebagai manusia yang berdosa. Sungguh banyak kekurangan yang kami lakukan. Mohon ampun Tuhan segala dosa-dosa kami dengan pencurahan darah-Mu yang kudus, sehingga kami dapat layak berdiri di hadapan-Mu hanya untuk menerima berkat Tuhan. Terpujilah nama Tuhan hari ini sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat yang dikasihi Kristus, Tuhan kita, Bapak Ibu, saudara-saudari, firman Tuhan yang menjadi khotbah untuk kita pada hari Minggu ini tertulis di Roma pasal yang ketiga, dimulai dari ayat 1 sampai ayat yang ke-8. Marilah kita mendengarkan firman Tuhan. Jika demikian, apakah kelebihan orang Yahudi dan apakah gunanya sunat?
banyak sekali dan di dalam segala hal. Pertama-tama sebab kepada merekalah dipercayakan firman Allah. Jadi bagaimana jika di antara mereka ada yang tidak setia? Dapatkah ketidaksetiaan itu membatalkan kesetiaan Allah? Sekali-kali tidak. Sebaliknya, Allah adalah benar dan semua manusia pembohong, seperti ada tertulis, supaya engkau ternyata benar dalam segala firman-Mu dan menang jika engkau dihakimi. Tetapi jika ketidakbenaran kita menunjukkan kebenaran Allah, apakah yang akan kita katakan? Tidak adilkah Allah? Aku berkata sebagai manusia, jika Ia menampakkan murkanya, sekali-kali tidak. Andai kata demikian, bagaimanakah Allah dapat menghakimi dunia? Tetapi jika kebenaran Allah oleh dustaku semakin melimpah bagi kemuliaannya, mengapa aku masih dihakimi lagi sebagai orang berdosa? Bukankah tidak benar fitnahan orang yang mengatakan bahwa kita berkata, marilah kita berbuat yang jahat supaya yang baik timbul daripadanya? Orang semacam itu sudah selayaknya mendapatkan hukuman. Begitulah bunyi firman Tuhan kita. Jemaat yang dikasihi Kristus Tuhan kita, Bapak Ibu, saudara-saudari, perlu kita mengetahui tentang orang Yahudi yang sering sekali menyombongkan dirinya sebagai umat Allah, lalu menghina mereka yang di luar Yahudi. Nas ini merupakan jawaban iman Rasul Paulus setelah mendengar adanya pertentangan di antara jemaat Kristen asal Yahudi dan non-Yahudi yang terjadi di Roma, yang mengakibatkan pertentangan itu menjadikan orang Yahudi yang merasa atau dirasa lebih tinggi, lebih hebat, lebih terutama dibandingkan yang non-Yahudi. Tetapi dalam corak perilaku yang memiliki kelebihan adalah
yang selalu menunjukkan cara sikap yang lebih hebat dari segala-galanya. Tentu semua orang ada di bawah kuasa dosa. Tentu semua orang mempunyai harkat dan martabat. Semua orang dibenarkan hanya oleh iman, oleh anugerah, oleh firman Allah. Itulah yang diajarkan Tuhan Yesus kepada kita yang percaya kepada firman-Nya. Paulus menyatakan bahwa ketidaksetiaan manusia tidak akan mempengaruhi kesetiaan Allah kepada manusia. Yang harus kita lihat dengan jelas, Allah tetap setia kepada manusia walaupun manusia tidak setia kepada Allah. Itu makanya nas ini menekankan karena Allah adalah setia. Itulah sifat Allah. Allah itu tetap setia walaupun sebagian orang Israel tidak setia terhadap perjanjian karena tidak percaya kepada Yesus Kristus. Orang Yahudi tidak percaya dan tidak setia kepada firman Tuhan, tetapi Allah yang pemberi firman tetap setia kepada mereka. Yang tidak setia menjalankan firman-Nya, itulah orang-orang yang tidak percaya kepada firman. Kegagalan manusia semakin menegaskan kesetiaan. Semakin besar kesalahan manusia, semakin besar pula lagi pengampunan yang Dia berikan kepada orang-orang. Allah memang setia, bahkan kesetiaannya mengatasi keberdosaan kita. Tetapi kita harus ingat, bukan berarti manusia itu bisa berlaku seenaknya, bahkan menyepelekan Allah dengan hidup yang mencemar. Yesus mengajarkan kepada kita dalam konteks ini, sumber kekuatan kita ketika kita menghadapi berbagai percobaan adalah kesetiaan Allah yang menolong kita, memberikan jalan keluar sehingga kita dapat menanggungnya. Kasih karunia kemurahan Tuhan mendatangkan keadilan dan kebenaran bagi orang-orang yang berdosa. Allah itu adalah Allah yang setia, Allah yang memberikan pengampunan bagi orang yang bertobat. Setialah kita selalu kepada Allah, karena Allah jauh sangat lebih setia kepada kita dengan kasih karunia-Nya dan pengampunannya. Kita memperoleh hidup yang benar. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan atas kebaikan kasih-Mu yang telah Tuhan anugerahkan kepada kami sebagai anak-anak Tuhan
sampaikan pujian dan syukur kami kepada Tuhan, karena Tuhan sungguh baik, memberikan kasih sayang-Mu kepada kami, sehingga kami dapat mendengarkan firman-Mu. Firman-Mu ya Tuhan telah kami dengar. Berkatilah itu menjadi dasar kekuatan iman kami untuk menjalankan hari-hari hidup kami dan melakukan aktivitas kami ke depannya. Engkau tahu Tuhan, pada saat ini wabah virus corona yang masih tetap melanda dunia ini, melanda negara kami, melanda rakyat dan bangsa, juga melanda daerah kami ini. Ya Tuhan Allah Bapa kami, Engkau telah menyuruh tim medis garda di depan untuk bekerja memulihkan orang-orang yang telah kena wabah virus corona. Tolonglah mereka Tuhan, agar Engkau mampukan mereka memakai hikmat dari Tuhan, menunjukkan jalan yang benar, dan melakukan pekerjaannya sebagai medis garda di depan untuk melakukan kesetiaan mereka serta takut kepada Tuhan. Tolonglah Tuhan pada orang-orang yang telah kena wabah virus corona, Engkau sembuhkan mereka dengan segala pertolongan medis dan obat yang mereka pergunakan agar mendapat kesembuhan. Ya Tuhan Allah Bapa kami, kiranya Tuhan selalu memberkati dunia ini, memberkati negara kami, bangsa kami, rakyat kami, juga kami orang-orang yang berada di kota Bengkulu ini. Engkaulah yang berkuasa menjaga kami, melindungi kami, memberikan kekuatan yang baru. Bekerjalah Engkau Tuhan di tengah-tengah kehidupan kami untuk memberikan kehidupan yang diiringi oleh sukacita dari Tuhan. Ya Tuhan Allah Bapa kami sampaikan segala perjalanan hidup kami, kami sampaikan semua aktivitas kami hanya ke dalam tangan pengasihan Tuhan. Kiranya Tuhan selalu mengikuti langkah-langkah kami, perjalanan hidup kami, agar Tuhanlah yang menjadi benteng dan perisai bagi kami. Terima kasih Tuhan, di dalam nama anak-Mu Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Kita bernyanyi nomor 216 ayat 1 dan ayat 3 sambil mengumpulkan persembahan yang kedua. Oh
persembahan kita kepada Tuhan. Ya Allah, Bapa kami yang di surga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat-Mu ini, agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepada-Mu. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam percobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Pulanglah dengan sejahtera dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati kita dan melindungi kita. Tuhan menyinari kita dengan wajah-Nya dan memberi kita kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada kita dan